فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، على أصحاب دروس اللغة اقرأوا. طيب، على الباقين من الطلبة. كيف استغفار؟ قال أن تقول استغفر الله. على الآباء. Nah, barakallahu fiikum. Teman-teman yang lalu, ikhwan, kita telah masuk pada pembahasan azkar ba'das salat. Zikir-zikir yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat fardu. Yang zikir pada waktu tersebut di antara zikir yang sangat disunnahkan, sangat ditekankan. Jangan sampai seorang muslim maupun muslimah meninggalkannya secara keseluruhan. Kalau seseorang suatu saat memiliki kebutuhan atau ada urusan atau ada hajah untuk segera keluar, maka jangan sampai luput dari membaca sampai Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Baik. Sekarang kita masuk, akhwan, pada hadits berikutnya. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala, Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati wa sallama qala La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu apabila telah selesai dari salatnya dan telah salam, maka beliau mengucapkan kalimat ini. Hadits muttafaqun alaihi ikhwan. Nah, dan perhatikan kalimat ini, yang inti kalimat tersebut apa? Kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pengakuan, persaksian bahwasanya tidak ada ilah. Ilah ikhwan maknanya al-ma'luh, yaitu al-ma'bud. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang hak untuk diibadahi, sebagai penekanan. Naam, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid, al-ahad, zat yang maha tunggal, yang tidak ada sekutu baginya. Tunggal dengan kesempurnaannya, tunggal dalam penciptaan jagat raya, dan maha tunggal dalam hak untuk diibadahi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata al-mulk. Dikedepankan jar majrur lahu akhwan untuk memberikan makna hasar bahwasanya al-mulku lillah. Kekuasaan mutlak terhadap jagat raya ini akhwan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kerajaan, kekuasaan yang dimiliki oleh sebagian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari para raja, para penguasa negeri, itu adalah kekuasaan yang sementara dan kekuasaan yang sangat banyak kekurangannya. Berbeda dengan kekuasaan Allah, karena kekuasaan Allah kekuasaan yang mutlak. Nah, tidak ada yang bisa untuk membantah Allah ketika Allah menetapkan keputusan. Demikian pula tidak ada yang bisa untuk berpaling dari Allah apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkannya. Lahul mulk walahul hamdu, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata alhamdu, pujian yang sempurna, puji-pujian yang mutlak itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala terpuji ikhwan dengan pujian yang mutlak pada semua sisinya. Kenapa? Karena Allah zat yang memang sifat-sifatnya maha sempurna. Kemudian juga pujian mutlak milik Allah. Kenapa? Karena semua nikmat yang kita rasakan itu asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji dengan pujian mutlak. Karena dua hal tadi. Apa tadi? Yang pertama apa? Indak Talha, kenapa pujian yang mutlak itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala saja? Yang pertama apa Hamzah?
Karena Allah lah satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ini yang pertama. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat kesempurnaan, sehingga pujian mutlak ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, Pak Raihan, kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan pujian yang mutlak? Yang kita setiap harinya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena semua nikmat yang dirasakan oleh para makhluk itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat dua hal ini. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sehingga karena semua nikmat itu asalnya dari Allah, maka Allah lah yang pantas untuk dipuji. Walahul hamdu. Dan alhamd, akhwan, maknanya adalah dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zim, yaitu menyebutkan kebagusan-kebagusan yang dipuji disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Makanya ketika kita memuji Allah harus ada dua hal ini. Rasa cinta, kemudian pengagungan. Itu baru memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik pujian karena kesempurnaan sifat-sifat Allah maupun pujian karena nikmat yang diberikan kepada kita. Naam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang atas segala sesuatu maha mampu. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Naam. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perkara Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu ya tinggal mengucapkan kun, maka akan terwujudlah. Tidak ada sesuatu pun akhwan yang tidak mampu untuk Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Cuman di sini ada hal penting untuk dipahami bahwasanya qudratullah akhwani fillah itu muta'alliqun bil mumkinat. Naam, qudratullah muta'alliqatun bil mumkinat. Bahwasanya kudrah Allah, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala ini akhwan, naam, terkait dengan apa? Dengan perkara-perkara yang masuk kategori mungkin. Adapun perkara-perkara yang sifatnya mustahil, maka tidak ada kaitannya dengan kudrah. Kenapa kita butuh untuk memahami ini? Untuk bisa terlepas dari syubhat yang didatangkan oleh orang-orang ahli filsafat. Karena mungkin ketika seseorang keluar bertemu dengan anak-anak yang menganggap dirinya cendekia atau sudah terpapar beberapa syubhat ahli filsafat, nah, kemudian mengajukan pertanyaan badan, bukankah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu atas segala sesuatu? Kemudian dia bertanya, apakah Allah mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Jawabnya gimana, Bu Kasya? Kalau antum ditanya apakah Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, si malak apa? Mau dijawab tidak mampu. Nah, salah. Mau dijawab mampu, tidak benar. Kalau dikatakan mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, terus jawabnya gimana? Kepelak saja.
Yang bertanya ditampar aja. Bagaimana menjawabnya secara ilmiah? Karena ini diajukan akhwan. Dulu ketika sebagian anak-anak PII kita di awal-awal dulu mengenal dakwah. Anak PII itu Pemuda Islam Indonesia. Banyak kemasukan Hizbut Tahrir, bahkan mayoritas anak-anak HT itu. Ini baru masuk sebentar tanya ke kami. Saat itu dia belum tahu. Gimana ini jawabnya? Baru setelah belajar Tahawiyah, dulu masih sekolah saya. Setelah lama belajar, ternyata di sini ternyata sudah dijelaskan juga oleh para ulama. Syubhat mereka ya syubhat dari pendahulu mereka. Dibahas oleh para ulama dalam akidah bagaimana membantah ahli filsafat. Yang memang kalau kita tidak mengetahui ya bingung tak? Akan terjebak dalam kerancuan berfikir. Sampai-sampai sebagian bertanya, "Kawan, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memusnahkan dirinya?" Kalau Allah Maha mampu, apakah mampu mematikan dirinya? Ini semuanya pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena mereka tidak dibimbing di atas Di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang benar. Dan juga karena dibangun di atas akidah aqlaniyun, mengedepankan akal, sehingga mereka lepas akal untuk berpikir semaunya sendiri, sehingga waswas syaitan mereka ikuti. Maka jawabannya masalah ini yang tadi disebutkan, kita jawab pertanyaan Anda itu salah. Kenapa? Karena sejak asal perkara-perkara yang mustahil tidak ada kaitannya dengan dengan mampu dan tidak mampu. Kita katakan perkara itu sesuatu yang mustahil. Allah tetapkan itu perkara mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akbar, zat yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala al-azim. Demikian pula kalau pertanyaan berikutnya tadi, karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-hayyu, zat yang maha hidup. Dan seterusnya akhwan, dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Misalnya, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang lebih tinggi darinya? Sama jawabannya. Yaitu kita katakan pertanyaannya sudah salah. Kenapa? Karena kudrah Allah. Allah maha mampu atas segala sesuatu, tapi kemampuan ini berkaitan dengan perkara-perkara yang mungkin. Kenapa? Itulah yang ditanyakan mampu dan tidak mampu, itu sesuatu yang mungkin. Kalau yang mustahil tidak ada hubungannya dengan mampu dan tidak mampu. Paham? Sesuatu yang mustahil ada kaitannya dengan mampu dan tidak mampu? Tidak ada. Mustahil. Sesuatu yang mustahil itu yang tidak akan mungkin ada, sehingga ya tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Itu. Sehingga jawabannya jangan menjawab ya atau tidak. Tapi harus dipangkas dari asal pertanyaannya. Paham Hamzah? Baik, semoga tidak ketemu orang-orang kayak gitu. Baik, tapi seandainya ketemu, tadi jawabannya harus antum pahami. Baik. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian ditutup ikhwan dengan kalimat, ya Allah, sungguhnya tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa-apa yang Engkau beri, yaitu apa-apa yang telah Engkau berikan, tidak ada satupun yang mampu untuk menghalanginya.
Dan sebaliknya tidak ada satupun yang bisa memberi segala sesuatu yang engkau tahan. Dan ini ikhwan perkara penting terkait keimanan kita terhadap takdir. Nah, kalimat ini Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau kita hayati, kita tadabburi ketika mengucapkannya akhwani fillah, maka ini sangat bermanfaat terkait apa masalah al-imanu bil qadar. Bahkan termasuk dari inti keimanan terhadap takdir ya harus meyakini ini. Tidak akan bisa mencapai hakikat keimanan yang benar terhadap masalah takdir sampai mengimani perkara ini. Bahwasanya segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak akan mungkin kita bisa berkelit, tidak akan mungkin kita bisa bisa untuk pergi berpaling darinya. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang Allah tahan tidak akan kita dapat, itu tidak akan mungkin bisa kita untuk meraihnya walaupun kita mengupayakan segala cara. Dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, la yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta ta'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah." Sesungguhnya seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan sampai betul-betul dia mengilmui bahwasanya apa saja yang akan menimpanya, yang akan dia dapat, dia tidak akan bisa untuk mengelak darinya. Dan sebaliknya, apa saja yang telah ditetapkan luput darinya, tidak akan mungkin dia bisa untuk mendapatkannya. Nah, kandungan maknanya sama ikhwan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dalam kalimat doa ini. Allahumma la mani'a lima a'tait. Di sini lega ikhwan, seorang kalau mentadabburi ini, lega. La mani'a lima a'tait. Di antara hikmahnya memupus iri, dengki, hasad. Ketika melihat saudaranya atau orang lain mendapatkan nikmat lebih. Ingat, la mani'a lima a'tait. Kamu mau menghalangi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaramu, tidak akan mampu. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dia pilih. Sehingga untuk apa hasad? Untuk apa iri? Sama-sama pedagang, tetangganya laris sedangkan dia tidak. Ingat, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, sungguhnya tidak ada yang bisa menghalangi apa-apa yang Engkau beri. Kemudian wala mu'tiya lima mana'ta. Ini juga sebab untuk seorang bisa bersabar. Bersabar ketika sesuatu yang dia harap-harap, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diperjuangkan ternyata tidak bisa dia raih. Ingat, la mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan ada yang bisa memberi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tahan walaupun kita mau pergi ke ujung bumi. Tidak akan bisa. Baik. Maka kalimat ini ikhwan penting sekali untuk seorang mentadabburinya. Karena sungguh banyaknya keputusasaan sampai sebagian manusia bunuh diri dalam menghadapi berbagai macam problem di dunia ini. Karena apa? Karena minimnya keimanan terutama terhadap masalah takdir. Tapi kalau muslim mukmin iman kepada takdir, tenang ikhwan. Apa yang Allah telah berikan untuknya itu memang yang telah digariskan dan telah ditetapkan. Dia syukuri.
Nah, dengan yakin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beribadah kepadanya. Nah, seandainya masih tersisa satu suap nasi yang dia telan, ikhwan, sebelum matinya, tidak akan mungkin itu terluputkan. Nah, rezeki yang telah ditetapkan tinggal satu suap nasi, tidak akan mungkin tercacar, tidak akan mungkin enggak sampai. Sebelum mati, mungkin tiba-tiba dia ingin makan sesuap kemudian mati. Nah, semuanya, nah, mesti akan lengkap dengan rezeki yang telah ditetapkan untuknya. Dia dapat lengkap, tidak ada yang kurang, sesuai dengan ketetapan. Qala wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian Nabi SAW tutup kalimat ini dengan lafaz wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidak akan bermanfaat siapapun itu yang memiliki kedudukan. Nah, kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, al-jadd, na'am, al-ghina. Sebagian yang lain al-jadd al-hadzu. Na'am. Sehingga kata Imam Ibn Al-Athir dalam Nihayah, ay la yanfa'u dzal ghina minka ghina'uhu wa innama yanfa'uhu al-imanu wat ta'ah. Sehingga maksud wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak bermanfaat. Nah, orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, kedudukan duniawi, tidak akan bermanfaat. Nah, kedudukan dan kekayaan tersebut di sisimu ya Allah. Kenapa? Karena yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu wat taqwa. Maka di sini diingatkan kita semua, akhwani fillah, untuk betul-betul meyakini bahwasanya yang bermanfaat bagi Allah bukan al-jadd, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan tahta, bukan kekuasaan. Na'am, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak akan bermanfaat orang-orang yang memiliki kekayaannya tersebut di sisimu. Kenapa? Karena yang bermanfaat itu iman dan ketakwaan. Taib. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka akan kami berikan dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bagus, kehidupan sejahtera. Ini yang bermanfaat. Nah, yaitu apa? Iman dan amalan soleh. Dan akan kami balas untuk mereka itu pahalanya lebih bagus daripada apa yang mereka amalkan. Ini kepemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian hadis setelahnya, akhwan, hampir sama. Nah, padanya kalimatut tauhid, kita ambil sekalian. An Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Apa hubungan Abdullah bin Zubair dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Ini pembahasan kemarin. Indak ya Abdullah Padang. Aisyah adalah bibi dari Abdullah. Istilah Arabnya apa? Karena bibi itu dua kemungkinan dalam bahasa kita. Khalah. Tayyib. Karena bibi mencakup ammah maupun khalah. Dan terkait Aisyah hubungannya dengan Abdullah bin Zubair, yaitu
Aisyah adalah khalahnya Abdullah ibn Zubair. Dan beliau bahkan dikunyai oleh Nabi SAW dengan Ummu Abdillah, sebagaimana kita baca kisahnya kemarin ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, meminta kunyah. Maka dibimbingkan untuk berkunyah dengan putranya, maksudnya dengan keponakannya. Karena al-khalah bimanzilatil bibi itu kedudukannya seperti ibu, maka dikatakan oleh Nabi, putramu. Taqtadi bibnika Abdillah. Engkau berkunyah dengan putramu yaitu Abdullah. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair adalah putra dari saudara perempuan Aisyah yaitu Asma. An Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu fi dubri kulli salatin hina yusallimu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama ya kan? Sama dengan zikir sebelumnya. Cuman bedanya akhwan, yang beda ini antum perhatikan ketika ingin mengamalkan. Sisi perbedaannya diingat-ingat agar tidak tercampur aduk sampai pada wa huwa ala kulli syai'in qadir sama. Baik, kemudian la haula wala quwwata illa billah. Ada tambahan di sini kalimat yang diungkapkan dengan istilah apa? Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini kalimat apa Abdullah Samid? Kalimat hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang fungsi utama dari kalimat ini untuk apa? Indak ya Mujahid. Minta pertolongan, untuk isti'anah, minta pertolongan pada Allah. Kalimat la haula wa la quwwata illa billah ini termasuk kalimat isti'anah. Bahkan kata Ibnul Qayyim merupakan sebab seorang mendapatkan pertolongan pada banyak perkaranya. La haula wa la quwwata illa billah telah kita pelajari maknanya dulu ketika membahas keutamaan kalimat ini. Kanzun min kunuzil jannah, salah satu perbendaharaan harta simpanan dari harta-harta simpanan surga, menunjukkan pahala yang besar padanya. Tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ini keadaan kita, akhwan. Tidak bisa melakukan amalan baik kecuali dengan pertolongan dari Allah. Tidak kuat untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka penting, akhwan, untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat ini. Karena hidup kita perjuangan antara dua hal ini. Berjuang untuk taat dan berjuang untuk meninggalkan maksiat. Ketaatan butuh kemampuan dan menahan diri agar tidak bermaksiat butuh kekuatan. Maka di sini la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Kemudian diulangi lagi kalimat tauhid. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak beribadah kecuali kepadanya. Walahun ni'matu walahul fadlu walahus sana'ul hasan.
milik Allah Subhanahu wa taala an-ni'mah, semua kenikmatan-kenikmatan. Al di sini lil istighraq, mencakup semua kenikmatan itu milik Allah. Nah, diberikan kepada kita. Nah, sebagai ujian apa? Nikmat itu Allah curahkan pada kita kan sebagai ujian. Nah, man ya'ti bid dalil? Indak ya Rifki. Nah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan maupun kebaikan berupa nikmat-nikmat itu sebagai fitnah. Had yang lain. Labas, itu bagian. Nah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Baik. Banyak ayat akhwan. Nah, yang semuanya itu kembalinya apa? Apakah kita bersyukur atau kufur sebagaimana ungkapan Nabi siapa? Taib, Nabi Allah Sulaiman. Taib beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura am akfur. Liyabluwani na'am. Taib. Apakah aku akan bersyukur ashkuru am akfur? Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang agung tersebut untuk mengujiku, liyabluwani ashkuru am akfur, apakah aku ini bisa bersyukur atau malah kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk diri sendiri, dalam artian kemanfaatannya kembali kepada dirinya. Sedangkan ketika dia kufur juga mandaratnya kembali kepada dirinya, dan Allah tidak termandarati sedikit pun karena Allah zat yang maha kaya. Walahun ni'matu walahul fadlu walahul tsana'ul hasan, dan bagi Allah Subhanahu wa taala puji-pujian yang bagus. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Dalam keadaan hamba-hamba itu mengikhlaskan amalan-amalan untuk Allah semata. Ad-din bermakna al-amal. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu membenci. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salah. Dan adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihin, yaitu membaca zikir tersebut dengan apa? Dengan menjaharkan di akhir setiap salat. Taib. Ini dua hadis kita ambil pada pertemuan malam hari ini, akhwan. Ada sedikit kesamaan di awal, di akhir ada beberapa perbedaan tipis. Dan lafaz-lafaznya sebenarnya lafaz-lafaz yang sudah kita hafal semua, cuman terkadang tadi untuk membedakan ini tambahan diletakkan di mana, ini butuh apa? Butuh kejelian ketika mengamalkannya. Karena lafaznya mudah dihafal, ya. Semuanya karena santri dihafal kemudian diamalkan. Diamalkan. Karena zikir, akhwan, kita bertambah zikir yang kita hafal, ya kemudian diamalkan. Allah perintahkan kita berzikir bukan apa yang penting zikir, tapi diperintahkan untuk zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka kita berupaya untuk itu. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk deretan adzakirin Allah
katsira wadzakirat. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Barakallahu fikum, naktafi bihadza. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa